Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3 melakukan reses masa sidang 2 selama 3 hari, mulai 26 sampai 28 Februari 2025. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari Dapil 3. Mereka kembali ke daerah pemilihannya, dapil masing-masing untuk melakukan silaturahmi dan dialog guna menampung aspirasi masyarakat yang nantinya akan dijadikan pokok pikiran anggota DPRD dan disampaikan ke pemerintah daerah. Pada reses hari pertama di Dapil 3 ini diadakan di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, Rabu 26 Februari 2025. Seluruh anggota Dewan siap menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat. Kemudian dikumpulkan dan disusun menjadi pokok pikiran DPRD akan diteruskan ke pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Semua anggota Dewan dari Dapil 3 yakni Edi Yonisa Partai Golkar, Zainul Abidin Partai Gerindra, Ujang Mahmud PKB, Kadek Joko Supriyatin PD Perjuangan, Erna Rusnawati PKS, Fian Febriano Partai Nasdem, Umar Partai Golkar, Tony Sastrajaya Partai Demokrat, Nuriyah Partai Gerindra, M. Iqbal Wahid Triyono PAN, Muslim Ansori PKB. Akan berusaha menjaring aspirasi masyarakat optimal sehingga pokok pikiran Dewan benar-benar merupakan representasi kebutuhan real masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dari setiap dapil. Sebagai wakil rakyat, mereka akan memperjuangkan pokok pikiran tersebut agar dapat dilaksanakan oleh Pemkab sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga nantinya bisa diambil sebuah keputusan yang terbaik, termasuk usulan pembangunan yang ada di daerah masing-masing, demi mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat rombongan anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang bisa hadir pada hari ini. Selamat datang hujan. Amin. Yang terhormat rekan-rekan Forkompinjam dari Koramil dan Polsek Kecamatan Kalirejo, Bapak Kepala Kampung beserta jajarannya kami hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh perempuan yang ada di Kampung Sendang Asri, kami hormati, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat, salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka acara reses anggota Dewan DPRD Kabupaten Lampung Tengah yang alhamdulillah berkesempatan di kampung kita, di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tidak berpanjang lebar, yang jelas pertama kami ucapkan selamat datang kepada para Bapak Ibu anggota Dewan yang berhormat di Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ketahui hari ini adalah kita melaksanakan kegiatan reses anggota Dewan yang merupakan adalah salah satu kegiatan rutinitas dari DPRD Kabupaten Lampung Tengah, dari para anggota Dewan, yang mana tujuannya ini sangat bagus, sangat mulia kalau kita cermati bahwa hari ini adalah kita jaring asmara, penjaringan aspirasi masyarakat terkait hal-hal, terkait program-program yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya untuk Kecamatan Sendang Agung. Jadi mari sama-sama kita manfaatkan, kita pergunakan momen ini sebaik-baiknya guna untuk menyampaikan apa saja yang menjadi keinginan, menjadi aspirasi masyarakat terkait semua program yang ada di lingkungan kita, yang ada di wilayah kita, kepada beliau-beliau ini, karena salah satu dari representasi kegiatan mereka hadir adalah menampung semua aspirasi panjenengan semua terkait program-program terkait keinginan masyarakat.
Jadi kalau jenengan ingin berkeluh kesah, berkonsultasi, monggo sampaikan. Tapi kayaknya tidak menerima keluh kesah masalah keluarga dan utang ya. Kalau masalah utang sama semua. Jelas mari memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya terkait Jari Kasmara ini. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat menghasilkan suatu rumusan, suatu kesimpulan yang tentunya nanti menjadi kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin. Kemudian yang terakhir, karena sebentar lagi juga bulan suci Ramadan, kami saling pemerintahan pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah puasa nanti dengan baik, dengan benar dan lancar, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan tahun depan. Amin. Saya rasa tentu saja sedikit pembukaan dari kami dan untuk sampaikan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini yang terhormat rekan saya anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari daerah pemilihan 3. Terima kasih sudah hadir di Sendang Asri. Yang saya hormati Bapak Camat Sendang Agung yang selalu energik. Yang saya hormati Kepala Kampung Sendang Asri dan semua perangkat staf kampung. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua kampung yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Polsek dan Koramil masalah hadir. Yang saya hormati dan seluruh masyarakat Kampung Sendang Asri yang hari di sini yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bersama-sama di sini dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik buat kita semua. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana akan kita nantikan syafaat dan pertolongannya di hari yaumul kiamat. Saya mohon maaf tadi saya terlambat keduluan dengan senior saya Pak Sainur karena tadi saya ke makam dulu. Kemarin saya pulang dari reses di Sukosari, saya mampir ke keseharian Ustadz Hamid. Dan hari ini insya Allah mohon izin Mas Amin, saya mau ke pesantren Bapak Ubaidillah karena mau lebaran tadi ke tempat Bapak saya. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hari ini sesuai dengan surat yang disampaikan oleh DPRD Lampung Tengah bahwa hari ini adalah reses di Kampung Sendang Asri. Reses di Kampung Sendang Asri artinya hari ini kita hanya akan bicarakan masalah Kampung Sendang Asri ya Pak ya. Apa sih itu Pak reses? Reses adalah kegiatan anggota DPRD guna untuk penyerapan aspirasi secara langsung kepada daerah pemilihannya, ya Pak ya. Jadi di sini perlu saya sampaikan sama bapak-bapak, nanti akan hadir 11 anggota dewan karena terlambat, mungkin masih dalam perjalanan karena jauh. Mungkin sebagian bapak tidak kenal dengan 11 anggota dewan itu. Karena Dapil 3 yang meliputi Sendang Agung, Kalirjo, Bangrejo, Begri, Bumiratu, Muban, dan Trimorjo itu menghasilkan 11 anggota DPR, ya Pak ya. Di antaranya hadir di sini saya perkenalkan senior sasid saya dan ketua fraksi Partai Gerindra Bapak Zainul Abidin. Beliau basis suaranya itu di Bangrejo dan sebagian Kalirjo Pak ya. Dan yang sebelahnya Pak Ujang, ini agak banyak pangkatnya nih. Bapak Haji Ujang Mahmud SPDI, monggo. Beliau di Komisi 2 membidangi tentang perkebunan, pertanian, perusahaan, keuangan tuh beliau. Kalau Bapak saya itu membidangi Komisi 3 yaitu masalah infrastruktur. Dan yang lain belum hadir, nanti saya akan perkenalkan, tapi gak apa saya sebut. Ada lagi yang namanya Pak Haji Umar. Pak Haji Umar itu dari Bangrejo, beliau dari Partai Gerindra, lupa tadi, beliau dari PKB. Dan nanti Pak Haji Umar akan hadir dari fraksi Golkar. Dia basis suaranya di Bangrejo. Ada Kadek Joko Supriyatin yang nanti hadir, beliau dari PDI Perjuangan dan basis suaranya dari Trimorjo. Ada juga Bapak Pian Frebiano SH. Tadi izin karena saudaranya ada hajatan. Beliau adalah dari fraksi Nasdem.
yang basis suaranya dari Kalirejo. Ada juga Edi Yonisa dari fraksi Golkar, beliau basis suaranya di Bumi Raturuban dan Bekri. Ada Ibu Erna Rusmiwati dari PKS, basis suaranya di Kalirejo. Dan ada Mas Iqbal Wahid SH dari PAN, basis suaranya di Kalirejo. Pak Muslim Ansori juga dari Komisi 1 dari fraksi PKB, juga itu basis suaranya di Kalirejo. Kalirejo dapat 4 anggota dewan, Pak. Tapi tenang aja, walaupun sudah ada cuma 1, kita bisa bersaing sama Kalirejo. Masalah Kalirejo gak ada di sini, Pak. Ini kan bangun, ini bangun. Udah. Ada Pak Tony Sastrajaya, basis suaranya di Primorjo, dan saya sendiri basis suaranya di Kecamatan Sedanggung. Jadi hari ini bapak-bapak bisa mengeluhkan apapun. Selain memang anggota dewan, ada juga kami mempunyai tugas pengawasan. Kalau ada program-program pemerintah yang tidak sesuai dengan programnya, Bapak bisa mengadukan kepada kita hari ini. Jadi tidak hanya infrastruktur, tapi semua program-program pemerintah, bangunan-bangunan yang datang nggak layak, silakan adukan kepada kami semua, dan kami nanti akan meneruskannya ke atas sana. Begitu Pak ya. Dan saya sampaikan kepada masyarakat Sedang Asri. Jadi kemarin ada keluh kesah dari Pak Tony Sastra, bahwasanya seperti Pak Ujang, seperti Pak Tony Sastra dan lain saya sebut tadi, memang mungkin tidak mengenal Kecamatan Sedanggung, karena kita punya basis suara masing-masing. Dan saya yang berkewajiban membawa program Kecamatan Sedanggung ke atas sana di backup oleh 11 anggota dewan dari Dapil 3. Caranya begitu Pak ya. Kemarin kita ke Sukosari, di sana basisnya Ibu Erna, ada beberapa usulan dari masyarakat, tapi saya juga mau backup. Jadi sistemnya seperti itu. Karena apa? Karena yang tahu wilayah Kecamatan Sedanggung ada saya, yang tahu wilayah Bandung Jalan Pak Sainur dan Pak Ujang. Seperti itu Pak ya. Jadi PR kenapa saya tarik di sini? Saya minta presesnya ada di Sedang Asri, karena di Sedang Asri masih punya 2 PR. Dan saya berharap kawan-kawan bisa tahu semua ketika nanti saya mengusulkan di pemerintahan tentang 2 jalan itu di backup sama beliau semua. Kan itu Pak ya. Satu adalah jalan Sedang Asri. Ini merupakan PR terberat kita Pak. Tahun kemarin kita udah usulkan 1 kilo. Ternyata dananya hanya ada 150 meter ya Pak Lurah. 250. Kita masih punya PR untuk melanjutkan, dan itu kewajiban saya untuk bisa minta backup kawan-kawan untuk bisa masuk di tahun ini. Satu lagi Sendang Mulyo Pak, meneruskan dari perapatan Sendang Mulyo sampai dengan Cor, itu juga tanggung jawab kita untuk bisa meneruskan, dan tadi saya sudah cerita juga sama kawan Pak Sedanggung problemnya itu. Untuk tahun ini kalau tidak ada halangan, rehab jalan Sedang Asri yang bolong-bolong itu kita rehab, dan jalan dari Tugu Tangan Pak Camat sampai dengan Kutawinangun, tapi panjangnya nggak tahu berapa. Dan satu lagi jalan Kutawinangun 1 kilo. Mudah-mudahan tidak ada perubahan untuk tahun ini dibangun. Insya Allah tahun ini Mas Pak Sainur mudah-mudahan bisa dibackup, nanti beliau akan menjawab. Insya Allah di perubahan akhir bulan September itu akan kita bangun di Sedang Asri. Kita paksa tahun yang harus selesai. Gitu Pak ya. Maka itu saya sengaja bersama kawan kesini agar bisa menyerap aspirasi Bapak Ibu yang ada di Kecamatan Sedanggung. Nanti apapun boleh ditanyakan Pak, tidak seperti sekedar infrastruktur, semuanya. Karena kami di 11 anggota dewan di Dapil 3 ini adalah terbagi dari berbagai komisi. Komisi 1 membidangi kepemerintahan, komisi 2 Pak Ujang membidangi masalah keuangan, perkebunan, pertanian dan sebagainya. Komisi 3 ada Pak Sainur juga waktu, nanti ada juga Pak Edison, banyak yang di komisi 3 masalah infrastruktur, dan saya sendiri komisi 4 masalah kesejahteraan masyarakat, PKH, kesehatan, kemasyarakatan, itu bidang saya Pak ya. Nah itu mungkin yang bisa saya kemukakan karena waktunya memang sudah mau Jumat, jadi kita langsung aja nanti diskusi, penyerapan aspirasi, dan itu mohon untuk jawab buat teman semua. Oke, buat Pak Muslim Ansori dipersilakan. Beliau dari tadi sudah saya kenalkan dari fraksi PKB basis suara di Kalirejo. Dia sedang juga, oh ya, khususnya Sedang Rejo, banyak dapat suara dari Sedang Rejo, karena saudaranya banyak di Sedang Rejo Pak. Lewat sini Pak.
Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, nanti kita langsung diskusi Pak ya. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi jadi aspirasi yang akan dimoderasi oleh Ibu Nurian Estel. Saya moderator, biasanya kawan-kawan, kalian di sedang agung ya sudah, semuanya saya nggak apa-apa. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi pertama. Boleh apapun Pak ya. Jadi Bapak silakan untuk menanyakan, walaupun saya tahu apa yang Bapak tanyakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Aceh Arifin. Iya lupa Pak, yang terhormat Pak Aceh juga. Yang perlu saya tanyakan, kira-kira aspirasi ini bisa terwujud apa tidak? Pak usulannya apa dulu Jadi Bapak? dulu, jangan sampai bikin dari reses ini, jangan sampai bikin stres masyarakat. Sekarang prioritas kami, sebetulnya kami ini sangat riskan, malu Bu, bikinnya narasi ini. Skala prioritas saya mau mengusulkan infrastruktur jalan, terutama dari sini sampai ke Sendangasi. Wacananya dulu katanya 700 meter, ternyata hanya 150 meter. Dengan bisa enggak pasak kusuk-kusuk? Muslim ini, terutama Muslim itu. Tenanan sih, sama hujan itu. Sekelika. Tolong skala prioritas tempat kami hanya itu. Karena jalan itu sangat pokok untuk pengembangan ekonomi. Untuk memajukan ekonomi Sendang Asri, terutama yaitu pasar, bisa menjadi kendala manakala jalan ini tidak segera dibangun. Saya mohon dengan hormat, anggarannya ada apa tidak? Jangan hanya wacana, karena tadi ada bahasa insya Allah. Nah ini nggak boleh tuh. Karena itu pandemanya jangan sampai stres. Selain itu, dalam tentang ekonomi itu kalau rakyat nggak makan dan nggak bisa dan lain sebagainya, mungkin itu ada bantuan. Tapi secara prioritas yaitu jalan plus keamanan. Saya sering diajukan itu masalah keamanan, terutama masalah kenakalan remaja. Ini sangat penting. Tolong nanti bagaimana Dewan ini menyikapi kerjasama dengan kepolisian atau TNI. Sangat penting. Mungkin itu saja dulu. Nanti kita diskusikan, bisa nyambung karena ini hari Jumat nih. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Yang penting Pak Nur jangan bahasa insya Allah tahun akhir, boleh itu. Karena itu sudah sidang kedua untuk tahun 2025. Mungkin sidang pertama itu sudah mempunyai wacana Sendang Asri skala prioritas. Saya terima kasih sama Pak Nur. Inilah cerita dari Sendang Asri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Purwati, kebetulan saya dari kesehatan. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga tinggal di Sendang Asri. Ini begini Mbak, selama ini KBM atau perjalanan kegiatan kemasyarakatan yang terutama dalam bidang kesehatan, utamanya adalah posyandu. Selama ini kita memakai atau menumpang di tempat kepala dusun semuanya, dan kita di Sendang Asri ini ada 5 posyandu. Kalau kita mau ngomong satu kecamatan itu kita punya banyak manut, kita ada 56 posyandu. Untuk saat ini eranya perjalanan pelayanan posyandu sekarang tidak seperti dulu lagi, dan sekarang kita cenderung untuk pelayanan ILP. ILP itu pelayanan integrasi, pelayanan primer, dan itu adalah pelayanan awalnya dari posyandu. Jadi satu posyandu itu melayani
semua sasaran dari bayi sampai lanjut usia. Nah, yang di sini saya nggak perlu panjang lebar, Mbak Nur. Mudah-mudahan ini karena kita memang tempatnya menumpang di tempat Pak Bayan, kalau kami meminta gedung untuk posyandu. Kalau bisa seluruh kecamatan Sendang Agung itu sekitar ada 56 posyandu. Kalau di Sendang Asri cuma 5 posyandu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini titipan ibu-ibu PKK, minta seragam, Mbak. Seragam untuk kader dan seragam untuk ibu-ibu PKK. Saya kira hanya itu, nanti kalau kebanyakan saya kebanyakan mintanya. Bapak Dewan yang telah hadir di Kampung Sendang Asri yang saya hormati dan terima kasih bisa hadir di Kampung Sendang Asri dalam rangka jaring aspirasi masyarakat. Ini langsung saja Ibu Dewan, Bapak Dewan, terkait dengan apa yang disampaikan tadi Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini keluhan masyarakat khususnya Kampung Sendang Asri Dusun 2 itu bertepatan di pinggir sungai, itu banjirnya tidak bisa tertanggulangi karena jalur daripada pembuangan air. Ibu Dewan, Bapak Dewan, ini mohon maaf karena ketika air datang hujan lebat, sawah ada kurang lebih 5 hektar itu tenggelam, termasuk ya gubuk saya juga latarnya tenggelam. Ini karena dilihat dari pembangunan, kalau dari dana ADD tadi ngobrol-ngobrol dari teman kayaknya bukan jalurnya, jadi ini jalur kabupaten. Itu kalau memang bisa kami usulkan dari masyarakat, itu jalur pembuangan air kalau bisa ditangani dari pemerintah, itu insya Allah tidak akan menenggelamkan tanaman padi dan perumahan. Oleh karena itu kami mewakili dari masyarakat sekitar situ, kalau memang ada anggaran yang bisa dialokasikan di situ kurang lebih 100 meter, itu Pak Lurah paham lah, itu 100 meter itu kalau bisa ditangani pemerintah, insya Allah karena sungainya itu dalam, cuman pembuangan air itu tersumbat oleh jalur yang memang tidak layak untuk dilewati air. Oleh karena itu kami selaku Dusun 2 yang pinggir jembatan itu mengusulkan kurang lebih 100 meter kalau bisa pemerintah dari Ibu Dewan, Bapak Dewan bisa ada anggaran di situ, insya Allah kompleks itu bisa aman, sawahnya juga kurang lebih 5 hektar aman dan perumahan aman. Ini mohon maaf kami mewakili Dusun 2 yang mau berbatasan Sendang Putih, kurang lebih 100 meter pembuangan air ke sungai itu tersumbat. Kalau dari dana desa itu bukan jalurnya. Oleh karena itu saya mohon kepada Ibu Nuria yang dari Sendang Agung dan Bapak Ibu Dewan yang lain, mohon untuk kalau ada solusi dana mohon untuk disolusikan di situ. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum nanti dijawab, ini ada masalah jalan sebelah sana mungkin akan dijawab sama Pak Sainul, karena Pak Sainul itu ada di Komisi 3 sama itu jalan dulu. Bapak-bapak perlu saya sampaikan dulu Pak ya, bahwa bapak-bapak di sini kan kita sedang membangun ini Pak Sainul dan Pak Sujang. Kenapa ini sebenarnya dapur kantor? Kenapa ini pakai di sini? Karena kita sedang bangun gedung serbaguna Pak di sini. Kemarin sudah dapat fondasinya, tahun ini Pak dindingnya. Ya karena permintaannya luar biasa Pak. 435 kali berapa Pak? 20 kali 35. Ini nanti gedung GSG terbuka di Sendang Asri. Kita bangun pelan-pelan Pak ya. Sendang Agung biasa Sendang Agung. Jadi nanti itu juga dapat. Mohon Pak Sainul, ini masalah jalan yang tadi dilihat di sana. Tidak mau insya Allah Pak Sainul. Saya yang akan berjuang. Tolong kawan-kawan juga amankan perjuangan saya nanti. Terima kasih. Pak Sainul, udah lihat jalannya belum? Oh Pak Terima kasih. Kepala kampung boleh sama Pak Muslim. Yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala kampung, Pak Dedek, Pak Camat,
dari perwakilan dari Polsek, Pak Nur Amin, saya hormati, saya banggakan, dan kawan-kawan anggota Dewan yang hadir, dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu yang cantik-cantik yang saya banggakan. Terima kasih, saya kasih kesempatan untuk menjawab. Jadi masalah jalan masuk Sendang Asri ini termasuk banyak bangunan prioritas betul Sendang Asri ini. Karena apa? Tadi saya katakan ngobrol-ngobrol, kepala kampungnya memang Calak. Calak ini banyak hubungan maksudnya. Pusat, provinsi, kabupaten, luar biasa kepala kampung. Dan anggota dewan itu Nuriyah. Perlu Bapak Ibu ketahui di dewan cerewet benar ini Pak. Cerewet benar. Kepala dinas pada embik nama dia ini. Jadi mudah-mudahan anggaran murni sudah berjalan, mulai berjalan. Karena di murni ini nggak mungkin lagi kebangun karena ramnya udah turun. Tapi dari kemarin saya sampaikan Pak Nuriyah, karena ini di Sendang Asri, kata saya, kita ambil yang prioritas itu apa? Tadi udah ngobrol Pak Lurah juga, karena ini menunjang ada 3 kampung ke sana, Sendang Asih, Sendang Baru, Kota Batu, keluar dari sini. Jadi di perubahan ini bukan insya Allah lagi Pak Ustaz. Bukan insya Allah lagi, kita berikan perubahan masuk ke dalam. Saya minta dorongan, kebetulan Bu Nuriyah juga di badan anggaran, saya di anggaran. Kita prioritaskan untuk Sendang Asri ini untuk jalan sekitar kurang lebih 1 kilo ya Pak ya. 1 kilo. Nanti kita bahas. Jadi begini Bu Nuriyah, sebelum membahas nanti kita dulu kan masukkan barang ini. Kalau barang ini nggak mau di ACC, berarti kita masih bahas. Itu aja. Berarti insya Allah nanti bisa lewat lagi. Nah ini saya pastikan Pak Ustaz. Jadi masalah jalan lain ya nanti diusulkan lah, bisa ada 2026 kan, ada lagi kan. Dan ini ada juga dari Bu Wati masalah gedung Posyandu. Ini kerjasamanya kesehatan Ibu. Nanti Ibu Nuriyah lah panggil dinas kesehatannya. Dibedah dulu ini kan. Rasa saya Sendang Agung ini luar biasa dari tahun 2020. Saya ingat Pak Muslim mungkin ingat ya, kita pinjaman dana pusat 155 miliar itu turun 2 titik loh Pak. Salah satu Sendang Agung. Bangorjo nggak dapat, Kalijo nggak dapat, Bardewannya banyak waktu itu. Tapi Sendang Agung ini dapat. Dari ujung ke ujung cor ini 18 kilo kalau nggak salah. Sendang Agung sama Bandar Jaya Barat yang dapat, lainnya 0. Artinya apa? Saking mantapnya Sendang Agung didahulukan. Nah ini tinggal jalan dalam-dalam kan. Insya Allah Pak, ini ada Bu Nuriyah, dia juga di anggaran luar biasa membawa Sendang Agung ini. Karena apa? Hampir setiap kampung Sendang Agung milik Bu Nuriyah. Di Sendang Agungnya 5.000 lebih Bu Nuriyah ya. Saya cuma dapat 15. Tapi saya tetap berjuang 15 suara. Tapi saya berjuang untuk Sendang Agung. Ya. Itu. Ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Nuriyah tadi, saya sampaikan Pak Lurah tadi sama Pak Ustadz Aceng tadi, ada Pak Camat. Salah besar kalau orang Sendang Agung kok milih bukan Sendang Agung. Jadi yang kita mengadu kemana? Ya ini fair terbuka ya. Saya bangun coba dan Pocoano Kalijo udah otomatis yang dulu di sana karena saya suara saya di sana gitu.